Berdiri semua. Ngaturang panganjeliman. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa dimulai. Om Brahma Putrimana Dewi Brahmani Brahma Dewi Parayani Saraswati Saraswati Parayani. Doa selesai. Selamat pagi. Pagi. Coba lihat kiri dan kanan di bawah masih bersih. Ada yang tidak hadir? Siapa namanya? Laksana sama Arya sama Kak Desa. Kenapa dia tidak hadir? Ada yang tahu? Saya biasanya sama Arya nanti ambil baju. Sembahyangnya? Ya. Sekarang Bapak sebelum materinya dilanjutkan, anak-anak masih ingat ya dengan materi yang kelas 7? Ya. Di dalam materi yang di kelas 7 itu anak-anak masih ingat di dalam lingkungan sekolah ini itu ada apa namanya? Kepala sekolah. Ya. Sebelum itu silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung dan gigi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Gimana? Udah sehat? Dah. Gimana rasanya? Nyaman? Nyaman. Nah, anak-anak silakan duduk. Ya. Di dalam organisasi di sekolah ini di SMP Negeri 3 Bintawani ada apa? Ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada kantin, ada agar, ya itu salah satu pendukung di lingkungan organisasi sekolah ini. Ada yang tahu siapa yang memegang peran di dalam organisasi sekolah ini? Ya silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kiru Hajati Pandra, absen 5. Yang menjadi ketua di SMP adalah kepala sekolah. Kepala sekolah. Di dalam organisasi, misalnya seperti di dalam organisasi tentang
Ada pelajarannya apa? Ada yang menambahkan? Di dalam organisasi kepala sekolah itu siapa? Sel. Jawabannya ya. Jawabannya adalah sel. Sel di dalam organisasi pada kepala sekolah itu adalah ibaratnya sel. Ya. Yang kedua pertanyaannya, ya, di dalam organisasi dalam makhluk hidup mana yang termasuk? Yang termasuk sebagai pengemban organ tubuh makhluk hidup. Siapa? Ya? Siapa? Ya, silakan jawab. Ada yang bisa? Ya, sel. Itu adalah sel. Sel itu adalah berfungsi di dalam organ tubuh makhluk hidup mengatur apa? Ya, si makhluk hidup. Ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah itu mengambil materi BBL, bahasa apa? Proyek bahasa learning. Ya, tujuan pembelajarannya adalah satu. Pertama adalah untuk menganalisis atau mengamati organ sel. Itu tujuannya ya. Yang kedua itu adalah anak-anak bisa mengamati dan bisa nanti mempresentasikan apa yang anak-anak amati di dalam sel. Ya, itu tujuan pembelajaran daripada hari ini. Ya, bisa dilanjutkan ya? Bisa. Sekarang ada gambar. Nah, sebelum anak-anak mengamati gambar, pernahkah anak-anak memakan soto atau bakso? Ya. Tapi anak-anak tidak terasa bakso ya, kalau dimakan ya enak. Ya. Maka dari itu anak-anak kan belum tahu apa sih sebenarnya di dalam bakso itu, bakso dan soto. Di sana ada apa? Ada daging, apa lagi? Telur, apa lagi? Mie, kuah, apa lagi? Buah, ya, ya sayur, mangkok, ya, itu yang ada di dalam bakso. Ya. Sekarang sebelum anak-anak mengamati gambar, silakan membentuk kelompok. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Mengerjakan LKPD. Ya, langkah yang pertama itu adalah nama kelompok. Ya, di sini ada nama kelompok. Yang kemarin kan kelompok 1, 2, 3, 4. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil pengamatan. Sudah?
hasil pengamatannya ditulis. Udah ya? Yang ketiga, rumusan masalah. Udah? Yang terakhir ada kesimpulan. Nanti anak-anak menyimpulkan apa yang diamati. Paham? Ada yang ditanyakan? Amati bakso atau soto yang ada di layar. Ya, masalah tentang yang ada di gambar. Masalahnya apa? Ya. Kalau di dalam mangkok bakso itu kan ada sayur, ada daging, ya, ada apa namanya? Ada telur. Ya, anak-anak harus paham. Ya. Bagaimana caranya menganalisis? Ya, itu kan buah memo. Ya, seperti itu dong. Ya. Bisa dibaca. Berapa? Cepat. Iya, iya. Mengidentifikasi masalah apa yang harus dilakukan di dalam. Pak. Kesimpulannya nanti dibalik. Berapa? Masalahnya apa ya? Anda tentang saya ya. Bisa langsung tulis. Oke, Anda langsung buat di KPD-nya. Ada daging, dan ada telur. Banyak masalah yang ditemukan di dalam mangkok.
Dan ada bumbu. Bumbu kan ada cabai, apalagi banyak sekali. Ya, ada rasa, ada kaldu, ada cabai, bawang merah, bawang putih, itu kan termasuk. Ada yang nggak selesai, silakan Evan. Ya silakan. Perwakilan dari satu kelompok apa semuanya Mas? Semuanya. Kami kali ini silakan tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Sekarang kelompok 2. Sudah kan? Ya silakan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5. Sebelum itu terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil LKHPD sel hewan dan sel tumbuhan tentang menganalisis permasalahan sekelompok soto. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nyoman Melani, nomor absen 22, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Kunita Deviani, absen 26. Perkenalkan, nama saya Rini Purbasa Devi, absen 23. Kami akan mulai presentasi. Dari hasil diskusi yang kami dapatkan, hasil penelusuran di dalam soto tersebut terdapat beberapa jenis bahan-bahan yang ada di sana, yaitu daging ayam, telur rebus, mie, bawang goreng, jeruk nipis, kuah soto, daun seledri, dan akan dilanjutkan oleh Nita. Dan saya akan melanjutkan materi dari Nira. Identifikasi masalah. Di dalam gambar soto tersebut terdapat sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan adalah salah satu bagian dari kelompok sel eukariotik yang memiliki DNA dalam sel dan memiliki membran inti bersama nukleus. Di dalam sel gambar tersebut terdapat sel hewan yakni daging, ayam, dan telur. Sementara sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Dan ada beberapa sel tumbuhan yang terdapat pada gambar tersebut, yaitu toge, mie, jeruk nipis, daun seledri, dan bawang goreng. Struktur sel terdiri dari 3 bagian besar, yaitu inti sel seperti telur, sitoplasma sebagai kuah, dan membran sel kelompok soto. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nita, yaitu rumuskan masalah. Dari gambar soto tersebut, kami menemukan dan mempelajari tentang menganalisis sel yang terdapat pada kelompok soto, dan kami paham mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan kelompok 2, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya yaitu mengapa sel hewan dan sel tumbuhan bisa berbeda? Mengapa sel hewan dan sel tumbuhan bisa berbeda? Silakan. Cepat ya, cepat.
Oh iya, ya, dari kelompoknya. Silakan. Karena sel hewan kita memiliki dinding sel, vakuola, kloroplas, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel membran, nukleus, mitokondria, vakuola, kloroplas, dan sitoplasma. Apa jawaban saya bisa diterima? Itu jawaban yang benar. Ya, ya, dinding sel itu memiliki kloroplas. Silakan. Mau menambahkan? Ya, silakan ditambahkan. Saya akan menambahkan jawaban dari Bapak. Sel tumbuhan di dalam sel tumbuhan sel-selnya cenderung lebih besar, sedangkan sel hewan selnya cenderung lebih kecil. Lebih kecil, ya. Sekian presentasi dari kami tutup atau satu sakti. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Bukan, ya. Dari presentasi tadi, ya, dari presentasi pengamatannya, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil pengamatannya? Ya, ya, silakan. Om Swastiastu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya menyampaikan kesimpulan yang saya buat. Dari pengamatan tersebut, saya memiliki kesimpulan yaitu ada banyak bagian dari gambar soto tersebut, mulai dari daging ayam, daun seledri, bawang goreng, jeruk nipis dan lainnya. Nah, dari bagian-bagian tersebut saya dapat mengkoordinasikan ke dalam sel hewan dan sel tumbuhan yang memiliki peran, tugas dan fungsi masing-masing dalam inti sel tersebut. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya tutup dengan permohonan. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Itu adalah merupakan dari kesimpulan dari inti sel, ya. Itu dari dengan sel. Apa yang dimaksud dengan sel? Ya, silakan. Sel merupakan kecil yang menyusun makhluk hidup atau organisme. Itu adalah sel merupakan bagian yang terkecil yang dapat menyusun dari organisme. Itu adalah sel, ya. Apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Ya, silakan. Sel adalah salah satu bagian dari kelompok sel eukariotik yang memiliki DNA dalam inti sel dan dikelilingi membran inti bersama nukleus. Ya. Nah, di struktur sel hewan ternyata tidak sama dengan eukariotik lainnya karena sel tumbuhan termasuk sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Peranan sel tumbuhan adalah melalui pertumbuhan awal, menyerap makanan hingga menghasilkan buah. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Selulosa, ya. Itu adalah merupakan bagian dari sel, ya. Itu evaluasi dari proses pengamatan gambar anak-anak dan mempresentasikan
sangat bagus semua kelompoknya. Ya, kasih terus dulu. Di dalam pembelajaran tentang sel makhluk hidup dan dari sel hewan dan tumbuhan itu anak-anak senang nggak belajar itu? Kenapa anak-anak senang bisa memberikan alasan? Soalnya dalam pembelajaran ini saya mengerti dengan materi dan juga pembelajarannya. Nah, pembelajarannya sepada yang lain. Ya kamu? Karena bisa membedakan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, karena kamu dapat membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Tapi anak-anak sudah tahu, oh ini sel hewan, oh ini sel tumbuhan. Oh, apa sih itu sel? Sel adalah bagian yang unik yang kecil. Ya, itu pelajarannya hari ini Bapak cukupkan. Untuk minggu depan pelajari tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan untuk memperdalam materinya. Ya, Bapak cukupkan, cukup sampai di sini. Silakan. Berdiri.